Itu orang-orang kuat semua itu yang Oh, berantem. naga-naga. Hah? Naga-naga. Cuman saya, bukan naga bonar. Naga-naga tuh benar-benar orang berpengaruh di Republik ini ya. Berpengaruh. Bisa disebut nggak tuh, Pak? Itu 2011 pemegang saham tol itu pada berantem. Lalu ketemu saya, dia bilang, Cup, manggilnya Ucup kan teman-teman. Ini awal mula nih ya, Pak, terjun ke jalan tol ya? Sebelumnya saya komisaris, tapi saya dikeluarin dari sana. Oh. Tahun 98 apa 99 saya komisaris Di perusahaan tol. yang sekarang? Perusahaan sekarang. Terus saya dipecat 2002. Kenapa tuh, Pak? Karena pemegang sahamnya nggak suka sama saya. Oh, oke, Gitu. oke. Pemegang sahamnya punya sekarang, tapi saya nggak bisa sebut ya. Terus ya udah, saya keluar. Terus? Terus tahu-tahu 2011 pemegang saham yang lain semua bilang, nih kita berantem nih katanya. Berani nggak lu? Ya kita anak Sungai Mahakam, kalau ditanya berani, makan kita aja di sungai. Kita kadang-kala mau makan kita nyebrang sungai yang banyak buaya, kita berenang. Masa kita takut? Iya, iya. Saya bilang, gua akan berani selama lu nggak nyolong. Iya. Lu nggak suruh gua nyolong, gua berani. Bener lu berani? Berani, bismillah aja. Kalau jadi dirut katanya. Oh, dirut ya, ditawarin saat itu? Tawarannya dirut. Terus? Iya. Ya, anak Sungai Mahakam masa nggak berani, saya bilang. Makan aja, Iya. bisa hadapan sama buaya. Iya, makan aja kita nyebrang ke sungai, ngambil. Itu kan dulu kan, kalau mau beli telur aja ke kampung, nyebrang kita. Jadi makanya saya bilang, yang beginian saya bilang, lu jangan tanya gue berani nggak berani. Apa aja lu kasih selama lu bener jalannya pasti gue berani. Nah begitu saya masuk, saya lihat, wih ini perusahaannya bagus. Saya bilang, ini banyak asing yang megang nih. Saya bilang sama teman-teman, lu kumpulin duit nih. Ini barang bagus. Ini asing gue bikin muntah nih, gue kocok nih pemegang sahamnya. Saya bilang gitu. Saya kocok dengan gaya saya kocok. Muntah sahamnya. Kumpulin, saya bilang beli. Ntar beli, kalau lu udah beli baru jual sama gue. Nanti kalau lu nggak mau katanya. Dia pada beli bener semua. Jadi teman-teman pada jual semua. Akhirnya waktu itu tercapai 38%. Saya bilang, Cup, gue mau jual aja katanya. Kasih gue keuntungan 20%. Boleh nawar nggak? Boleh. Lu kan baru sebulan, 10% deh. Ya udah. Iya. Saya bayarin. Lu nggak nyesel nih? Nggak nyesel. Udah, saya bayarin semua. 38% waktu itu punya. Terus bagaimana ya cara ngakalin lagi nih semua? Kita buat satu lagi. Yang lokal, yang asing kita bikin muntah lagi. Ya kan? Beli lagi. Ya akhirnya kita mayoritas deh sama teman-teman konsorsium sekarang. Oh sekarang ini Pak? Iya, itu namanya apa perusahaannya itu Pak sekarang? Citra Marga. Citra Marga ya? Tuh, Pak Yusuf sekarang sudah pemilik ya? Alhamdulillah punya pemilik sedikit, tetapi konsorsium sama teman-teman kita menguasai mayoritas lah gitu. Iya, iya. Jadi ya rezeki anak soleh lah. Itu kalau cerita dulu awalnya pada berantem gimana itu Pak? Saat itu? Ya karena tidak ada yang mayoritas. Itu orang-orang kuat semua itu yang Oh, berantem? naga-naga. Hah? Naga-naga. Cuman saya, bukan naga bonar. Naga-naga tuh benar-benar orang berpengaruh di Republik ini ya? Berpengaruh. Bisa disebut nggak tuh Pak? Yang satu, yang satu lagi pemegang sahamnya. Terus? Yang satu lagi, tapi saya hormat sama. Iya. Kalau sama yang lain, dengan segala hormat, saya tidak pernah hormat. Tapi kalau sama sampai kapanpun dia founder, saya hormat. Dan Kenapa beliau tuh, Pak? orang baik. Beliau orang baik dan beliau dibohongin sama anak buahnya. Gitu. Gitu. Jadi istilah naga-naga ribut itu Pak? Naga-naga ribut itu semuanya. Ngeri. Ngeri. Untung naganya nggak berapi, disembur kebakar lu. Dan di situ Pak Yusuf masuk? Masuk. Nah, Dan terus? ya anak Sungai Mahakam bos. Iya. Makan aja kita masih nyebrang bos 500 Lawan meter. buaya. Lawan buaya. Di situ daerah buaya, lumba-lumba. Terus yang paling bahaya kan itulah kue kuning itu ngambang-ngambang di situ. Iya. Semuanya kita udah alamin dan kita makan ikan. Biasanya tuh kalau nggak ada duit mau beli telur, kita makan ikan. Mancingnya pakai sabun. Sabun saya kaitin di pancing. Pas di jamban tuh tempat buang air besar. Iya. Kita plup, langsung dapet ikannya. Ikannya manis, tapi waktu kita potong kita mau masak, isinya kuning bos.
Tapi kita goreng gurih dan juga proteinnya banyak. Makanya walaupun sekolah kagak tinggi, agak pinter juga. Tapi lu jangan makan ikan gituan juga. Udah zamannya udah beda. Nah itu setelah Pak Yusuf masuk tuh bisa dibenahin, semua bisa dirangkul akhirnya tuh pelan-pelan. Saya benahin dan saya sempat mau dicopot. Setahun saya mau dicopot, saya bilang nggak usah copot. Saya mengundurkan diri. Tapi saya galang teman-teman, waktu RUPS orang saya yang menang. Iya. Pegang, saya bilang. Step kedua, saya cari saham sampai mayoritas, baru saya comeback. Iya, itu berarti begini juga dulu Masih Pak? begitu, dari 2012 itu, masih fight sampai 2015. Setelah itu, Sekarang udah aman. Sekarang aman ya? Dulu 1 tahun bisa RUPS 3 kali ganti pengurus. Oh, Sekarang karena goncangan di dalam itu ya? Nah, itu. Tapi saya belajar juga itu. Belajar banyak lah di situ. Nah selain Desari mana lagi tuh Pak sekarang? Tol dalam kota sini. Tol Bogor Ring Road dari Sentul Barat itu kita ada 45%, Jasa Marga 55%. Tol Desari kita ada 73%. Iya. Tol Soreang Pasir Koja kita juga ada 70-an%. Iya. Terus tol Surabaya Airport Waru itu kita 95%. Terus yang tol belum jadi Cilenyi Sumedang Dauan itu 62 km yang ke Yang bandara. kemarin lari-lari dipanggil Pak Luhut. Iya, Bandara Kertajati. Itu kita 55%. Oh, 55%. Gitu. Jadi ya lumayan deh rezeki anak soleh bisa ngurusin tol sekarang. Kalau saya bilang kalau dulu waktu mau jadi tukang parkir dibawa sekarang jadi tinggal tol doang. Jadi pengusaha jalan tol enak Pak Yusuf ya, dimaki-maki cuman orang balik lagi. Oh iya. Gimana tuh? Kan gini, lu kalau punya restoran, orang makan keasinan kepedesan, besok cabut kagak balik lagi. Iya kan, marah-marah, ini bagaimana sih gitu. Iya kan, hotel lu nggak bagus, orang pindah ke hotel yang lebih bagus kan. Iya. Jalan tol, lu hari ini marah-marah, macet nih jalan, nih apa. Besok pagi dia nganterin duit lagi. Dia pakai lagi, dia anda kata macet lagi, marah lagi, besok paginya dia nganter duit lagi, itu untungnya. Jadi makanya saya bilang ini gerak Allah semua. Coba tiap hari cuan ya? Bukan tiap hari cuan, tiap hari ada pemasukan. Iya. Cuannya kagak, karena kita bikin jalan tol 1 kilometer itu mahal triliunan bos. Jadi makanya balik modalnya jalan tol itu bisa 15-20 tahun. 15-20 tahun. Iya, jadi orang pikir lihat cuannya, enggak. Jangan lihat cuannya, cuman saya udah terlanjur, saya kan kagak sekolah, orang bilang, ini kan bonus nih punya jalan tol. Selonin aja, ada duit, dapat keuntungan, bikin tol lagi. Karena kan di agama saya Islam, barang siapa yang menghubungkan desa ke desa, itu pahalanya luar biasa. Sampai kapanpun selama jalan itu dipakai kan buat saya juga. Jadi jalan ini saya, walaupun nanti diambil pemerintah selesai konsesinya, kan pahalanya saya juga dapat kebagian. Ada gitu. sisi itunya putus-putus, ya. Itu paling gede modalnya bisa berapa tuh Pak Yusuf? Jalan tol yang udah dibangun paling besar berapa modalnya? Kemarin saya baru sepakat teken kontrak dengan Wijaya Karya. Itu proyek dari Priuk ke Pluit 9,6 kilometer, 17 triliun. 17 triliun. Jadi 1 kilometer 1,7 triliun. Oh, ngitungnya itu per 1 kilo ya? Iya, itu di atas di elevated. Jadi memang kerjaannya lebih berat dibanding di tanah biasa gitu. Iya. Ya, jadi itulah makanya rezeki anak soleh. Tapi duitnya saya nggak pegang, saya juga nggak bisa pegang.